Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, seperti biasanya kita awali pembelajaran dengan berdoa. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya kita dilancarkan, dimudahkan dalam segala halnya. Dan jangan lupa ngabsennya. Kemudian nanti di akhir ada sedikit tugas hanya untuk mengevaluasi sejauh mana kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan sekarang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ibu sedikit mengingatkan, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, yang harus kita peroleh, dan sekaligus pula harus kita mempertahankannya. Kemudian hak ya, itu pengertian hak tadi. Sekarang pengertian kewajiban adalah sesuatu yang semestinya kita lakukan, yang kita kerjakan, melainkan di sini harus balance, harus seimbang antara hak dan kewajiban tersebut. Nah, kemudian ada makna tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian ada hak warga negara. Di sini hak warga negara secara sosial adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi semuanya sama di mata hukum, tidak memandang itu anak siapa, bagaimana tak kala dia atau kita melakukan suatu pelanggaran, otomatis harus sama diberi sanksi. Kemudian yang kedua di sini ada hak secara individu. Tadi secara sosial ya, sekarang secara individu. Yang pertama hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Kemudian hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari siapa ini? Perlindungan dari negara, perlindungan dari sekolah, perlindungan dari kedua orang tua kalian di rumah. Kemudian di sini ada pengklasifikasian hak. Dibagi menjadi 3 aplikasi. Yang pertama aspek politik, yang kedua sosial budaya, kemudian yang ketiga aspek ekonomi. Hak politik warga negara. Contohnya di sini berpartisipasi dalam pemilu. Kemudian yang kedua berpartisipasi membangun roda pemerintahan, yang ketiga membentuk partai politik. Berpartisipasi dalam pemilu, misalkan kita ikut nyoblos. Kemudian yang kedua berpartisipasi membangun roda pemerintahan, dalam artian di sini kita ikut serta dalam membangun roda pemerintahan. Bukan dalam artian kita membangun secara langsung, tetapi kita ikut mendukung, juga ikut memperhatikan kinerja mereka dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membangun roda pemerintahan yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga membentuk partai politik. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui begitu banyak partai politik yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Beda dengan zaman dahulu, mungkin parpol itu atau partai politik itu hanya 3 saja, yaitu Golkar, PDI, kemudian P3 gitu. Tapi sekarang sudah banyak partai-partai yang lainnya gitu. Kemudian di sini ada hak dalam bidang sosial budaya. Hak atas pekerjaan, hak kebebasan beragama, kemudian mendapatkan pendidikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Yang keempat, hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Nah, ini hak dalam bidang sosial budaya. Tadi yang pertama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tentunya. Dalam artian di sini kita bekerja kemudian mendapat upah demi
kehidupan kita yang layak. Itu dituangkan dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua, hak kebebasan beragama, ingat pasal 29 ayat 2. Kemudian yang selanjutnya hak mendapatkan pendidikan pasal 31, memelihara nilai budaya pasal 32, mendapatkan kesejahteraan sosial pasal 34. Kemudian hak dalam bidang ekonomi. Di sini hak dalam bidang ekonomi menjelaskan dalam pasal 33 ya, tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Otomatis di sini suatu pekerjaan yang layak, yang pantas bagi kemanusiaan. Jadi tidak seperti zaman dahulu ada istilah kerja rodi, kerja paksa, bekerja tapi tanpa diberi upah sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Kemudian di sini yang kedua ada kewajiban warga negara. Ini sudah jelas adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang pertama, patuh pada aturan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Jadi intinya kita harus taat, patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan supaya hidup kita nyaman, supaya hidup kita tenteram. Kalau hidup kita sudah sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga di sini ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai sila kelima. Nilai ketuhanan yang Maha Esa di sini contohnya sudah ada. Yang pertama, kerjasama tolong menolong tanpa melihat itu agama apa. Jadi di sini harus ada toleransi ya. Jadi tidak ada diskriminasi atau pemisahan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian yang kedua atau sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya di sini memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Jadi di sini kita sebagai manusia yang mungkin sangat beda dibandingkan dengan makhluk yang lain, jadi supaya lebih dihargai dan dihormati. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini identik hubungannya dengan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada perbedaan, tetap di sini satu tujuan. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Seperti halnya yang sudah Ibu sampaikan waktu pertemuan lalu bahwa kesepakatan dalam musyawarah di sini disebut dengan konsensus. Kemudian yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain. Jadi orang lain juga sama memiliki hak yang harus kita hormati. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban warga negara dalam instrumental Pancasila. Apa itu instrumen? Instrumen itu adalah aturan-aturan yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa di sini instrumennya? Ada Undang-Undang 1945, ada peraturan perundang-undangan. Nah, di sini contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh UUD 45. Ada pasal 26 ayat 1. Kemudian ada pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan 3. Ada pasal 28, 29, 31 tadi mengenai pendidikan, pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan, 32, 33, 34 yaitu kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima di sini hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis di sini merupakan nilai realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mulai dari sila pertama dulu, melaksanakan ibadah. Jadi kalau
Kalau sila pertama itu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, hubungannya dengan keagamaan aja, pasti itu ya. Kemudian yang kedua, bersikap baik pada semua orang atas dasar persamaan derajat. Ketiga, menjalin pertemanan dengan setiap orang. Keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Kelima, bersikap hemat dan rajin menabung. Nah, itu salah satu nilai praksis yang dituangkan dalam Pancasila. Kemudian yang poin B di sini ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sudah Ibu sampaikan juga waktu pertemuan lalu, yaitu penyebabnya di sini dibagi dua, ada internal, ada eksternal. Kalau faktor internal itu yang datang dari dalam, yang didorong oleh sikap egois, rendahnya kesadaran, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau X itu dari dalam, atau eksternal itu dari luar. Dari luar, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kemudian adanya kesempatan terjadi krisis moral atau karakter bangsa. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, di sini Ibu hanya mengulas saja materi yang sudah Ibu sampaikan, cuman mungkin di sini medianya beda. Kalau kemarin itu dalam bentuk PDF, tapi sekarang dalam bentuk PPT mungkin agak sedikit beda, cuma isinya tetap sama. Jadi Ibu sampaikan ini hanya mengulas saja. Kemudian yang selanjutnya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini contoh-contohnya sudah ada: melanggar aturan lalu lintas, mengabaikan tugas piket kelas, kemudian menghindari tugas menjaga keamanan, unjuk rasa, berakhir ricuh, putus sekolah. Nah, ini salah satu pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh mereka-mereka mungkin yang kurang menyadari gitu. Jadi kesadarannya kurang. Kemudian ada penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Di sini menegakkan supremasi hukum, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan, meningkatkan prinsip kesadaran, meningkatkan profesionalisme lembaga. Jadi harus profesional, tidak hanya asal berdiri, tapi harus tahu fungsi dan kewajibannya masing-masing, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Nah, ini juga semuanya didorong dari dalam individu manusia itu sendiri, sejauh mana dia memiliki kesadaran akan sesuatu hal, terutama akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama di sini ada lingkungan keluarga. Ini salah satu keluarga lingkungan yang paling pertama dan utama untuk membentuk karakter salah seorang atau kelompok. Kemudian lingkungan masyarakat, menghormati tetangga. Yang jelas di sini mungkin individu itu pasti memiliki perbedaan. Nah, di sini kita hargai perbedaan itu. Di lingkungan sekolah, contohnya misalkan di sini melerai teman yang sedang bertengkar. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, otomatis di sini satu lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, itu pemaparannya. Kemudian di sini ada 4 pertanyaan yang mesti kalian jawab. Silahkan kalian jawab, ditulis tangan, boleh jawabannya saja. Dan di sini untuk mengingat kembali, kalian bisa memutar video ini kembali. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, bila Anda berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya? Jadi silahkan jawab sesuai pendapat masing-masing. Makanya kalian harus menyimak isi dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, silahkan kerjakan. Nah, itu mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat, ada hikmahnya. Jaga diri baik-baik di rumah, tetap bantu orang tua beribadah. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.